IRR yang lebih tinggi sehingga BUMN akan bertumbuh. Toh salah satu tugas dari BUMN adalah PSO, memberikan fasilitas kepada publik yang tidak Jadi dilakukan oleh. kemungkinan untuk dikurangi itu termasuk yang dipertimbangkan, dividen yang harus disetorkan? Saya pikir kalau kita lihat APBNP sudah diketuk. Nah, APBN sudah diketuk. APBNP kita akan lihat betul begitu ya, apakah lebih efisien ini ditarik oleh pemerintah atau diserahkan kepada BUMN untuk mengelola dananya. Karena begini, ada berbagai sumber pendapatan pemerintah yang belum dikelola dengan baik. Kita coba optimalkan itu. Soal dividen ini Pak Sugiarto. Iya, pertama ya harus diakui ada resistant to grow yang selalu menjadi sikap dari top leaders di BUMN. Seolah-olah menggunakan dana pihak ketiga, perbankan. Itu bagi mereka itu liability, padahal dalam cash management itu adalah peluang yang luar biasa. Contoh, BUMN perkebunan, itu malas sekali untuk minjem uang ke bank. Makanya kalau dihitung dari segi umur Astra Agrolestari dengan perkebunan misalnya, itu lihat parameternya ini kayak 1:10. Karena Astra Agrolestari meleverage financing dari luar, sementara perkebunan ini reluctant, hanya 1-2 lah BUMN perkebunan yang mau, sehingga pertumbuhannya berdasarkan organik. Ya. Padahal perusahaan-perusahaan swasta itu meleverage, dia punya balance sheet strength. Nah, cara yang jitu kalau menurut saya, tadi saya katakan bahwa aset BUMN kalau dihitung mark to market hari ini, mungkin yang 4.500 triliun tadi dikatakan itu harusnya 10 ribu triliun, 4 kali, bisa 2,5 kali lipat. Nah, cuman BUMN reluctant untuk melakukan revaluasi. Revaluasi itu memperkuat modal, Pak. Karena lawannya adalah revaluation increment menambah retained earning. Sehingga dia melakukan terjadi rekapitalisasi sehingga leverage-nya turun. Tetapi BUMN reluctant untuk membayar pajak 10%. Pajak revaluasi. Nah, kalau saja Menteri Keuangan dan Menteri BUMN setuju untuk meningkatkan leverage daripada BUMN sehingga borrowing power-nya itu makin besar. 10% ini dijadikan seed capital instead of BUMN in cash, tetapi adalah pajak. Wah, itu dahsyat, Pak. Itu bagus. Di sisi lain, tapi pemerintahan yang akan datang, Pak Jokowi berulang kali mengatakan bahwa akan mengurangi porsi utang luar negeri. Ini bagaimana kurang lebih? Kalau mengurangi, Bu, ukuran hutang harus dilihat dari debt to GDP ratio. Kalau di BUMN itu adalah debt to equity ratio. Makanya tadi kalau kita enlarge capital base-nya dengan non-cash, tidak menggunakan PMN, penyertaan modal dari pemerintah, tetapi revaluation increment hanya melalui kebijakan, maka borrowing power seluruh BUMN itu akan naik luar biasa. Belum lagi ada penyakit bawaan, kayak mungkin misalnya rekening dana investasi. Hasil dari dulu yang tidak diputuskan selalu menjadi beban, tidak memberikan nilai tambah. Kalau itu di debt to equity swapkan, Masya Allah, ini leverage-nya akan lebih tinggi. Baik. Boleh saya potong dulu, kita harus break terlebih dulu. Akan kita lanjutkan saat lagi. Berikutnya kita akan beranjak kepada kriteria dan juga kompetensi yang harus dimiliki Menteri BUMN di kabinet mendatang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bursa Kabinet. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Bursa Kabinet. Presiden terpilih Jokowi sudah menyatakan bahwa Kementerian BUMN ini termasuk yang akan diisi sosok profesional non-parpol. Seperti itu ya Pak Wijayanto. Tapi profesional dari manakah yang layak? Saya ingin ke Pak Dwi terlebih dahulu, kurang lebih kriteria Menteri BUMN yang akan datang. Ya, saya kira kalau menurut saya bahwa Menteri BUMN yang ke depan itu yang memang dia punya pengalaman praktis di dalam mengimplementasikan strategi BUMN tadi yang didiskusikan banyak tadi, mensinergi segala macam, dan itu pun tentu saja datangnya dari mana saja, bisa dari BUMN itu sendiri maupun dari luar yang kira-kira tentu saja yang sejalan dengan yang menjadi visi dari pemerintahan baru yang akan datang. Itu menurut saya. Baiknya dari internal begitu, internal BUMN, dari internal dari birokrat, dari swasta mungkin. Kalau saya pikir harus yang punya pengalaman korporasi. Jadi tidak harus dari BUMN sendiri, bisa saja dari luar, nggak ada masalah. Gitu. Tetapi pengalaman korporasinya yang saya kira dibina perlu. ini kan 137
BUMN. Kalau dihitung dengan subsidiary dan afiliasi, mungkin lebih dari 600. Jadi seorang menteri BUMN harus pandai membaca dashboard. Dia harus menjadi seorang corporate leader dari sebuah holding company yang besar. Dengan 137 subholding company. Yang kinerjanya bervariasi begitu. Nah, oleh karena itu, ini belajar dari teori manajemen, ada 5 yang kriteria yang harus masuk. Pertama, menteri ini, karena ini adalah BUMN, tidak bisa hilang adanya potensi intervensi politik. Oleh karena itu, dia harus orang yang adaptif dan acceptable. Itu yang nomor 1 dulu begitu Nomor ya? 1, Pak. Itu yang A nomor 1. Oke. Nomor 2, karena Pak Jokowi punya visi, harus di cascading down ke visinya Menteri BUMN, harus tandem. Jadi kalau Pak Jokowi ingin fast track dalam 5 tahun, 1000 km, Trans Jawa selesai, Trans Sumatera selesai, visinya harus leading towards mencapai visinya Bapak Presiden. Oke? Iya. Nah, Baik. dia harus out of the box, nggak bisa cara 5-10 tahun yang sekarang ini dengan pertumbuhan yang lambat. Dia harus lebih fast track, dia harus out of the box. Tadi kalau kita bilang tol laut itu, ketika EPEC, kok ketika semua orang dikejar setiap bulan Pak Menterinya nongkrongin, kok orang Indonesia mampu menyelesaikan proyek yang sebetulnya cukup kompleks dan sangat berisiko. Dan Menteri itu harus orang yang sangat bertanggung jawab. Dan tadi, kalau bukan corporate leaders, saya ragu apakah nanti languages-nya itu mudah dipenetrasi sampai ke tingkat yang paling bawah di korporasi. Karena ini adalah domain korporasi. Dan kulturnya ya. Kultur. Dan Baik, kulturnya. corporate leaders menarik sekali. Kalau boleh kita melihat ke belakang dulu, berikut ini akan kami tampilkan 6 orang yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN. Berikut ini, Bapak Tanri Ambeng, Menteri BUMN pada tahun 1998 sampai dengan 1999, kemudian Laksamana Soekardi, periode 99-2004, kita lihat dua-duanya backgroundnya swasta. Berikutnya Pak Sugiharto, periode 2004-2007, kemudian Pak Sofyan Jalil, periode 2007-2009, background Pak Sugiharto dari swasta, kemudian background dari Pak Sofyan adalah pejabat BUMN persisnya. Dan berikutnya kita akan lihat Pak Mustafa Abu Bakar, periode 2009-2011, background BUMN. Dan yang terakhir adalah Pak Dahlan Iskan yang sekarang masih menjabat tahun 2011 sampai dengan 2014 yang akan segera berakhir masa jabatannya, backgroundnya swasta. Nah, kalau kita melihat dari 6 orang tadi, 4 berasal dari swasta. Ini kebetulan atau memang ya itu tadi memang korporasi atau kemampuan untuk menjadi leader korporasi itu penting sekali untuk saya pikir begini, BUMN ini. salah satu yang paling penting di sini, siapapun yang menjadi Menteri BUMN harus mempunyai entrepreneurial spirit, berpikir out of the box, memanfaatkan peluang dan lain sebagainya. Jadi ini bisa bersumber dari manapun, politisi pun bisa. Tetapi memang faktanya karakter seperti ini banyak terdapat di mereka-mereka yang selama ini berkecimpung di sektor swasta, di korporasi. Ini kebetulan saja, menurut saya tidak by design. Nah, yang tidak kalah penting di sini, saya ingin menambahkan requirement dari Pak Sugiharto tadi, karena kita berbicara BUMN yang asetnya 450 triliun, ini seperti kapal induk yang besar, 4.500 triliun, seperti kapal induk yang besar. Si nakoda harus bisa melihat jauh ke depan. Visinya tidak hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi 30 tahun. Bagaimana kapal besar ini tidak hanya bisa bersaing di dalam, tapi juga bisa menjadi representasi Indonesia di dunia global. Dan jangan lupa roadmap-nya ini masih ada begitu ya Pak Sugiharto. Saya kira natural itu bahwa right sizing adalah sebuah keniscayaan. Mencari menteri yang mungkin bisa melaksanakan roadmap yang sudah ada ini begitu ya Pak Dwi. Kalau melihat dari pengalaman Pak Dwi sendiri kan menjabat sudah hampir 10 tahun terakhir ini begitu ya. Bagaimana pengalaman bekerja dengan menteri dengan latar belakang yang berbeda-beda? Mana yang lebih enak sebenarnya Pak? Dari latar belakang BUMN, latar belakang swasta? Ya, sudah Pak tentu seperti yang Pak jujur ya Pak ya? Ya, jujur. Seperti Pak Sugiharto tadi sampaikan bahwa bahasa kita itu sebaiknya sama. Oleh karena itu kita bisa cepat gitu ya menangkapnya. Jadi saya pikir orang-orang yang sudah punya pengalaman di korporasi, latar belakang korporasi, latar belakang swasta, swasta dan apa namanya market dan sebagainya itu akan cepat, namanya komunikasinya itu akan cepat karena mungkin kita belum bercerita panjang lebar pun oke, ini maunya ke sini, oke, ini go or not go, karena
dengan memanage yang seperti kapal besar, keputusannya harus cepat. Ya. Dan orang berani mengambil keputusan cepat, Pak, kalau dia mengerti risikonya. Dan karenanya dia harus mengerti corporate business process, management process, sehingga dia bisa membuat decision yang benar. Saya potong dulu, kita harus break sekali lagi. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi Bursa Kabinet segera kembali. Iya, baik, Anda kembali bergabung bersama kami di Bursa Kabinet dan ini adalah segmen terakhir. Saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin hanya sekitar 1 menitan saja karena waktunya sangat terbatas. Saya mulai dari Pak Dwi terlebih dahulu, Pak. Harapannya seperti apa ke depan? Jadi kita berharap bahwa kita bisa membangun sinergi di lapangan yang lebih baik. Tetap harus dibungkus dengan efisiensi, misalnya bahwa kita tidak bisa memaksakan BUMN bersinergi di satu tempat yang dia harus membeli barang dari atau jasa dari tempat lain yang menjadi lebih mahal, karena itu akan merugikan. Tapi itu saya kira bisa dibangun dengan pendekatan yang baik, pemimpin yang akan memimpin BUMN ke depan, dan dia menjadi pelindung bagi mereka, karena kebanyakan itu kata kuncinya itu ya, pelindung. Pelindung, leader tadi, leader, karena kebanyakan orang yang di BUMN nanti kalau ini salah melangkah, jangan-jangan kita tidak dilindungi. Nah itu yang saya kira harus dibuat secure para pimpinan di BUMN. Itu masih menjadi momok gitu sekarang ini ya. Karena sinerginya yang harus harus utama mengenai masalah positioning dan jabatan, itu oke aja kita maintain. Apa yang pengalaman yang dilakukan di Semen Indonesia, saya kira layak untuk kita coba diskusikan. Baiklah, Pak Sugiharto. Saya melihat kalau target Pak Jokowi di atas 7%, kalau menggunakan instrumen APBN itu syarat dengan politik ekonomi. Sedangkan kalau BUMN yang menjadikan power of the president, saya yakin bahwa justru derajat keberhasilan pertumbuhan 7% itu adalah dari tangan BUMN. Tapi dengan syarat tadi, untuk mengurangi persinggungan dengan politik, barangkali sesama BUMN solusinya adalah melakukan sinergi positif. Dan itu yang harus dilakukan dengan cepat. BUMN harus bersinergi membangun infrastruktur. BUMN sudah memiliki BUMN yang bisa menjamin ketahanan pangan. Kita punya Bulog, kita punya PTPN, kita punya perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya bergerak di bidang pangan. Bidang energi, kurang apa lagi? Mulai dari batu bara, geothermal, minyak, bumi, listrik, dan seterusnya. Kita juga punya. Dan itu bisa menjadi instrumen Bapak Presiden gitu. Dan kemudian industri defense sekalipun alutsista yang kita butuhkan, itu seluruhnya BUMN itu bisa ikut didaya gunakan dan bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Oke, Pak Wijayanto. Ya, menurut saya yang paling penting dari semua itu, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak adalah pemerintah harus menciptakan enabling environment bagi BUMN untuk tumbuh secara profesional. Apa saja itu? 2 hal yang paling penting menurut saya. Pemerintah memfasilitasi kolaborasi antar BUMN. Yang kedua, pemerintah juga harus menjamin supaya regulasi-regulasi yang jumlahnya banyak sekali yang menjerat BUMN tidak bisa bergerak, itu harus dipikirkan untuk dikurangi dan disimplifikasi. Oke, baiklah kalau begitu. Sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami, Pak Dwi, Pak Sugiharto, kemudian Pak Wijayanto. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah akhir kebersamaan kita di Bursa Kabinet. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.